Bismillahirrahmanirrahim. atau teaser lain YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Wa qala nabiyuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Shadaqallah wa shadaqa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehat bapak-bapak? Alhamdulillah. Inilah kata yang insya Allah mencerminkan setunggal kalimat yang Allah Ta'ala tuntun. Karena sesungguhnya kalimat hamdalah itu dari kata alhamdu dan lillah, itu bagian dari puja-puji, konsep rasa terima kasih yang sesungguhnya apabila kita tidak dituntunkan dengan kalimat itu, entah butuh berapa banyak kira-kira kita ingin memuji Allah, berapa banyak yang akan bisa kita sampaikan, kadang-kadang seringkali malah tidak ketemu ujungnya. Kalau orang ingin memuji makhluk, kalau orang ingin memuji sesama manusia, seringkali dengan banyak kalimat, dengan banyak bahasa, tapi belum tentu itulah pujian yang sesungguhnya tepat untuk dirinya. Maka saat Allah tuntunkan kalimat alhamdulillah, al itu dari al-istiqraq. Kalau dalam kaidah bahasa Arab mengawali kata hamdun yang maknanya adalah pujian, maka itu hanyalah atau yang dituju bahwa pujian itu adalah lillah, karena Allah Ta'ala. Dan memang hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ialah yang paling pantas kita puji, dan ialah sesungguhnya kesyukuran yang kita ingin sampaikan atas apa yang sesungguhnya telah Ia anugerahkan. Dan apa yang sesungguhnya telah Ia anugerahkan itu yang kalau dalam bahasa kita keseharian disebut dengan nikmat, nikmatullah. Inilah sebuah nikmat yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak di antara kita yang gagal memuji Allah, walaupun itu kalimat yang paling awal dalam Quran surat Al-Fatihah, saat kita ingin mengulang Ashabul Masani 7 ayat yang berulang-ulang ini. Tapi demi Allah, karena sesungguhnya banyak yang kita tidak pernah bisa melihat tentang konsep makna nikmat itu sendiri. Makanya di kesempatan yang berbahagia ini, di subuh yang berkah ini, saya ingin menyampaikan tentang nikmat. Nikmat itu kalau dalam Al-Quran, sebagaimana dalam kitab Mu'jam yang ditulis oleh Ibnu Faris, jadi beliau menulis satu kamus berkaitan dengan lafaz dalam bahasa
tuliskan atau bisa kita lukiskan Al-Quran yang 30 juz 114 surah menika itu menyantumkan kata nikmat dalam kondisi kata nikmat itu 34 kali berulang. Kemudian derivasinya artinya yang berkembang dari nikmat ternyata juga muncul dalam Quran surat Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim itu dari kata nikmat juga, an'amta 'alaihim. Jadi kata an'amta itu adalah di antara jalan yang orang-orang yang telah kau beri nikmat atas mereka. Jadi nikmat itu muncul. Itu sampai 59 kalimat sesungguhnya. Artinya ini ada sesuatu yang menarik untuk bisa kita renungkan. Maka kita Imam Ibnu Faris dia sampaikan nikmat, yang dimaksud nikmat itu adalah al-halul hasanah. Jadi keadaan yang baik. Jadi kalau keadaan kita ini baik-baik saja, saya mohon maaf, ini bagian dari sebuah kenikmatan. Nah, masalahnya apakah sekarang ini baik-baik saja? Maka kalau saya tanya bagaimana keadaan bapak-bapak sehat, kita sebut dengan alhamdulillah. Artinya kita ini sedang baik-baik saja. Baik-baik menurut siapa ya? Tentunya menurut Allah. Dan dengan menggunakan kacamata Allah lah, insya Allah hidup kita ini terus akan baik-baik. Di ayat surah Ibrahim ayat yang ke-7 Allah Ta'ala sebutkan kalimat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Apabila kau bersyukur, kalau kalian itu mensyukur, maka pasti akan aku tambah. Itu yang ditambah apa ya? Nikmat. Yang disyukuri apa? Itu nggak muncul kata nikmat. Itulah maka sesungguhnya yang disebut dengan nikmat itu hakikinya adalah ziyadah, sebuah peningkatan, ada tambahan. Jadi kalau dulu jenengan bujangan hidup sendiri, tiba-tiba oleh Allah sekarang sudah ada istri di rumah, itu adalah nikmat. Dulu nggak punya anak, sekarang dapat anak, itu adalah nikmat. Dulu anaknya satu, sekarang mungkin bisa yang paling banyak berapa di sini? 12. Itu nikmat itu, barakallah. Istri saya itu punya keluarga 14 orang ya. Jadi kalau setiap malam Ahad dikumpulkan sama orang tua diajak ngaji, itu dengan cucu-cucunya sampai 60 orang itu cucu-cucunya. Alhamdulillah, itu nikmat dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk dulu saat jenengan lahir nggak punya apa-apa, nggak ada pakaian, nggak punya kekuasaan, nggak ada pengaruh. Sekarang sudah jadi ketua RT. Alhamdulillah. Kau gitu, kau Hadir di sini pakai pakaian, hadir di sini punya pengaruh, betul. Bisa memerintah dan seterusnya. Ini bagian dari sebuah kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan. Ini makanya aziyadah itu sebuah tambahan. Tambahan apa? Dan apa yang sesungguhnya patut paling kita syukuri hakikinya? Itu maka renungkan, ternyata kalau dalam ayat-ayat Al-Quran nikmat terbesar yang kita minta itu adalah ihdinas siratal mustaqim. Itulah maka kenikmatan yang patut terus kita syukuri sehingga mudah-mudahan terus ditambahkan oleh Allah. Itu yang pertama adalah ziyadatul iman. Apa? Ziyadatul iman. Maksudnya apa Ustaz? Maksudnya bertambah itu kita punya keimanan. Jadi apapun yang terjadi di dunia ini, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, selama kita masih memiliki iman, dan iman kita ini semakin bertambah, iman kita ini semakin meningkat, itu sebenarnya nikmat yang sedemikian besar. Itu betul. Makanya keimanan ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Kita mohon terus kepada Allah. Mudah-mudahan bisa jadi doa dan wirid kita terus menerus. Amin.
Ya Rob yang membolak-balikkan hati, bikin agar hati kita ini punya ketetapan dan kecenderungan yang sedemikian kuat dalam urusan din, dalam urusan agama. Berbahagialah hamba-hamba Allah yang dalam hidupnya semakin tua semakin merapat ke masjid. Jauh lebih hebat kira-kira seorang mantan preman daripada mantan ustaz, daripada mantan santri. Itu luar biasa. Apapun masa lalu kita, maka berbahagialah di antara hamba-hamba Allah. Karena ini tanda-tanda bihusnil khotimah. Kalau semakin tua semakin dekat dengan Allah Ta'ala, itulah sebuah proses kenikmatan yang sesungguhnya akan patut disyukuri. Dulu nggak pernah sholat, nggak kenal Al-Quran, oleh Allah Ta'ala bisa disadarkan, bisa dekat dengan Masjid At-Taqwa. Barakallah. Saya kebetulan Masjid At-Taqwa, namanya Masjid At-Taqwa itu sama persis seperti masjid yang kita hadirkan di depan rumah. Nama masjidnya juga mirip At-Taqwa. Ini kebetulan lantainya 2, tempat saya lantai 3. Tapi lebih kecil juga. Artinya sesuatu oleh Allah Ta'ala kasih kenikmatan. Dulu waktu bangun ya hanya lantai 1, tapi dulu oleh Allah Ta'ala dihadirkan seorang hamba, kita ada tanah hanya 100 meter, tiba-tiba udah semua kita bangun Ustaz, nggak ingin dirusoni. Jadi biasanya masjid itu kan ya semua ta'awanu alal birri wa taqwa. Tapi kebetulan beliau ini ya, seorang donasi ini dari luar kota, kebetulan habis jual hotel ya. Sehingga semua ditangani, dikelola kontraktor. Ini bercerita saja. Alhamdulillah 10 tahun itu masjid itu rubuh betul. Di tempat goncang itu masuk Solo Pos juga. Karena waktu itu kita kasih masukan bagaimana kalau di tingkat nanti sisanya kita yang ingin penuhi. Beliau tidak mau, semuanya mulai dari pondasi sampai atas itu kepinginnya dia. Terus kita laporan ini rubuh itu gimana, mau dibangun lagi atau tidak. Wah, menyerah dia karena sudah 10 tahun mungkin uang penjualan hotelnya sudah habis. Tapi ya barakallah, habis itu ternyata kita sampaikan ke masyarakat, yuk kita gotong royong. Alhamdulillah ternyata dibikin masjid itu sampai lantai 3. Mulai dari seorang tukang becak ya, saya mohon, kita kadang-kadang bisa nangis di antara nikmat Allah. Itu datang membawa uang 2 juta. Ini Ustaz mau membangun masjid ya. Ini saya titipkan uang 2 juta dan seterusnya. Itu betul itu akhirnya Allah Ta'ala itu berdiri, hanya tinggal kurang masang AC-nya. Tapi sebenarnya sudah ada di antara hamba Allah. Nanti kalau butuh AC bilang Ustaz. Tapi kalau kita tanya nanti bayar listriknya gimana ini? Masyarakatnya rata-rata di sekeliling kami itu menengah ke bawah. Ini saya belum mengenalkan diri. Asli saya itu sesungguhnya di Kampung Batik Lawian. Saya kebetulan ketua takmir Masjid Lawian. Kebetulan dulu teman SD sama Mas Jibrail ini. Teman nakal atau teman baik? Ini barakallah. Baju hitam. Ini di pojok. Nah, ini betul ini ini berkah betul. Saya oleh Allah kemudian juga pernah di SD Jamaatul Ikhwan itu. Kemudian sempat mondok di As-Salam. Saya mondok di As-Salam. Kemudian Allah Ta'ala juga Al-Islam. Kemudian kami kuliah ya, di awal di UNS di pertanian. Dan kebetulan Allah Ta'ala ya, karena kakek saya ini kiai gitu ya, dia kepengen nanti sing lanjut ke maca kitab ini sopo. Akhirnya dipaksa. Nah iso yo ada kebetulan program Pak Munawir Sajali yang kebetulan sejawat beliau kakek itu. Nah, terus itu ada program khusus Yayan Plus. Akhirnya masuk juga di sana. Saya kuliahnya itu di pertanian, kemudian juga di Yayan pertama ya, yang jadi cikal bakal Yayan Solo. Jadi saya angkatan paling awal. Habis itu S2-nya di teknologi pendidikan dan juga di ilmu Quran. Alhamdulillah proses kegiatan kami ini ada Ma'had Tahfidzul Quran. Kami ada di Insan Qurani di daerah Baki di Waru. Itu alhamdulillah sekarang berkembang banyak. Sekarang ada Darut Taqwa di daerah Sumber
hamba-hamba Allah yang ngasih wakaf. Kemudian juga berkembang yang di asrama putri itu di kampung Kauman, kampung, kemudian juga di daerah Purwosari. Jadi alhamdulillah pesantren tahfidzul Quran. Oleh Allah, karena bidang studi saya ini ilmu tafsir Quran dalam urusan agama, kebetulan ada sekolah tinggi ilmu Quran Iskarima itu yang membutuhkan yang paham tentang itu, ya kita juga direkrut, diminta untuk terlibat jadi dosen tetap di sana. Selain kita ngajar di Yayan Solo, adapun aktivitas saya sesungguhnya aktivitas kegiatan kerelawanan itu di PMI Kota Surakarta. Kebetulan kita juga merintis lembaga pendidikan di sana namanya Akbara, Akademi Banggar. Nanti kalau ada di antara kawan-kawan, rekan-rekan yang kebetulan kepingin ingin melanjutkan itu sekarang jadi politeknik juga tahun ini alhamdulillah. Tanggal 17 nanti mau diresmikan Pak Yusuf Kala. Itu buka juga prodi bisnis digital, dan yang kedua juga buka prodi tentang penanggulangan bencana. Itu satu-satunya S1 yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena banyaknya bencana. Saya kebetulan kalau di PMI dilibatkan di dompet kemanusiaan. Kalau bapak-bapak nanti sempat ke daerah Mojosongo dekat SMA Negeri 8, di situ ada namanya Gria PMI Peduli. Nah, itu aktivitas awal yang kita lakukan di atas tanah 600 meter itu kita bangun satu asrama yang oleh Allah Subhanahu wa taala di awal itu kita tawarkan sebenarnya dulu kepada para ustadz dan kiai menangani masalah persoalan masyarakat. Apa itu masalahnya? Nah, di sana itu ada banyak orang-orang gila yang terlantar. Jadi dulu sebelum masih di zamannya tahun ya saya mohon 10 tahun yang lalu itu belum ada proses perundang-undangan seperti sekarang. Dulu namanya orang gila itu saya mohon maaf itu betul-betul ditelantarkan. Itu kalau masuk di Purbayan kira-kira orang gila di depan rumah apa respon jenengan? Anda masukkan ke dalam rumah dijak makan, Anda tanya kebutuhannya atau Anda lapor satpam kira-kira? Itu kita anggap seringkali jadi sampah. Mereka ini manusia saudara. Kita kadang melihat kucing kehausan, kelaparan saja ada keinginan. Itu dulu banyak sekali orang gila. Bahkan kebijakan para wali kota dan bupati itu membuang betul itu. Jadi kalau sudah ketangkap itu dilempar di daerah-daerah. Makanya dulu Pak Rudi itu marah-marah karena seringkali di daerah Kerten itu dijadikan tempat penurunan orang-orang gila. Dan itu betul, di tempat kami itu orang gila banyak yang nggak bisa bahasa Jawa, isone bahasa Bali itu ono aja. Jadi wong gila itu bisa sampai kemana-mana karena memang itu melebihi sampah, jadi dibuang betul. Kalau boleh dibunuh mungkin saat itu ya dibunuh. Kenapa kira-kira? Sedangkan kadang di antara keluarga itu mencari mereka bisa jadi bertahun-tahun. Saya pernah ada 9 tahun yang sudah tidak ketemu, akhirnya satu saat dia bisa bercerita tentang masa kecilnya, kita ungkap, kita tanya dan kita telusur, ternyata itu sudah 9 tahun dicari. Nah itu kenapa? Karena memang orang gila ini kan awal itu ya gak pernah bisa mengenali dirinya. Jadi kan bisa bedakan wong waras kali wong edan wong ngoten. Bisa bedakan. Loh ini urusan perkara yang sangat penting juga. Atas diantara nikmah yang Allah Ta'ala tidak berikan. Itu betul. Bedanya tahu? Di sini ada yang gila tidak? Pertanyaannya mengerikan. Kalau secara dohir itu sederhana. Itu betul. Itu 99% orang gila itu cenderung kotor. Cenderung kotor. Paling tidak suka kena air. Makanya terapi-terapi yang kami dulu awal survei menangani orang-orang gila itu yang non medis, saya mohon maaf, itu rata-rata adalah dimandikan, itu dibersihkan, dipaksa untuk mandi di pondok pesantren Surya Raya itu yang ada. Nah, itu pagi-pagi itu sudah dimandikan, bersih. Makanya saya sering peringatkan kepada ibu-ibu, hati-hati kalau punya suami sudah sulit mandi. Apalagi kalau cahaya banyak makanya Anda boleh setuju, boleh tidak, itu an-nadhafatu minal iman. Makanya kalau di zaman Covid ini kita kemudian diminta betul-betul bersih, sebenarnya tidak sekedar cuci tangan, banyak berwudu.
kebersihan dijaga betul. Itu sebenarnya gaya Islam itu ya bersih. Gaya Islam itu adalah bersih. Kehidupannya itu penuh kebersihan itu. Makanya kalau ada sudah unsur-unsur pikiran panas dan lain sebagainya itu memang Jawa biasanya kungkum, tahu kungkum? Sudah dekat aja dengan air. Karena sebagian besar tubuh kita ini terdiri dari air. Yang kedua, saya mohon maaf, ada juga cukup menarik Bapak Ibu terhadap konsep perilaku orang gila. Orang gila itu tidak mengenal dirinya, Nah, ini apalagi harus mengenal orang lain. Kadang-kadang makanya kalau ditanya pagi hari namanya siapa, dia bisa jawab Eko. Mohon maaf namanya Pak Eko. Kalau siang namanya Joko. Ketika ditusur apa Joko Eko, enggak. Saya Joko. Dia lupa kalau tadi pagi sudah menyebutkan Eko. Kalau sore ditanya lagi namanya siapa, Didi. Dan ketika malam ditanya namanya Siti, wah ini kenapa? Ya orang gila ini mencela-mencela. Pagi, sore, makanya jenengan nek mencela-mencela ditanya. Orang itu bisa digila-gilakan gara-gara kita ini tidak konsisten. Itu orang gila gitu. Orang gila itu ya seperti itu. Nah, inilah konsepsi kehidupan. Tapi yang juga jauh lebih menarik, Pak. Jauh lebih menarik. Orang gila ini ternyata pernah lihat orang gila makan? Pernah belum? Di pinggir jalan. Ada yang pengalaman. Maksudnya pengalaman gimana, Ustaz? Orang gila makan itu rata-rata saya mohon maaf kalau dia tidak bisa dapatkan makanan yang baik-baik saja, dia bisa cari itu di tong-tong sampah. Itu betul. Itu yang basi itu bisa masuk ke perutnya. Bahkan demi Allah, ada hamba Allah itu punya usaha catering cukup besar. Saya mohon maaf, ini mudah-mudahan Allah berkahi semuanya. Itu kebetulan punya anak gadis itu yang kena sakit itu. Saya diajak sambil nangis beliau diantarkan ke kamarnya, Ustadz Iqbal. Saya ini makanan semua sudah tersedia, tapi anak saya itu sampai bisa makan BAB-nya sendiri. Kenapa kira-kira kok orang gila seperti itu diambil dan kemudian masuk ke perutnya? Ada yang tahu? Ini sesuatu. Makanya orang gila ini konsep rasanya itu sudah hilang. Makanya kalau kemarin ada peristiwa seorang gadis usia 19 tahun membunuh ibunya dengan 79 tusukan atau berapa ya. Kemudian ketika tampil di persidangan guyang-guyu. Orang kan kadang-kadang begini gimana? Nah, ternyata ketika ditelusur dia kena penyakit itu. Artinya penyakit kegilaan. Dan karena kegilaan maka jadi bebas. Makanya jenengan nek kepengin bebas dari hukum. Tidak hanya hukum dunia, hukum akhirat. Edano. Orang tahu edan. Tapi ya prosesnya dulu pas waras gimana kan gitu kan. Teman-teman orang kan mempertanyakan. Karena baru kalah. Orang kalau gila itu ya dia bebas dari perangkat-perangkat hukum dunia. Tapi apa ya seperti itu? Makanya nikmat yang kedua setelah nikmat iman itu adalah ziyadatul ilmi. Nikmat yang disebut dengan nikmat itu adalah tambahan ilmu. Jadi semakin hidup kita ini semakin lama harusnya semakin berilmu. Itu betul. Kenapa? Ya hidup ini seperti sekolah hakikinya. Seperti sekolah. Mirip madrasah. Jadi ada proses tingkatan-tingkatan. Dan kita harus mencari guru. Makanya kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Ihya Ulumuddin itu menarik beliau sampaikan. Konsep akhlak itu ya ada dua jenisnya. Ada akhlak mahmudah, orang yang berakhlak baik, berkarakter baik. Ada akhlak madmumah, orang yang berkarakter buruk. Dan ternyata Anda bisa menjadi diri Anda itu menjadi baik. Kata beliau syarat utamanya ya seperti sekolah itu. Cari guru. Mencari guru. Guru ini yang sangat penting. Kenapa dengan guru? Guru yang tentunya nanti yang bisa digugu dan makanya kalau salah guru Anda jadi bermasalah. Salah guru bermasalah. Guru ini yang bisa digugu ditiru. Artinya dia paham tentang syariat, dia punya keimanan, dia ada keteladanan akhlak, dan yang juga paling penting tidak hanya berteori,
Dia bisa menunjukkan mana kelemahan kita untuk kemudian bisa membimbing kita sehingga bisa merubah kita menjadi lebih baik. Ini konsep guru itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Makanya semua kehidupan ini ya bagian sebagaimana sekolah, madrasah. Mudah-mudahan kehidupan Anda semakin lama semakin meningkat itu kefahaman. Mayuridullahu khairan fayuwaffiquhu fiddin. Barang siapa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diinginkan oleh Allah itu hidupnya menjadi baik, maka itu jalannya dia dipahamkan itu. Ya, dikasih ilmu oleh Allah dalam urusan agamanya. Makanya sekarang pembelajaran agama itu menjadi mahal, saudara. Itu betul. Banyak saudara-saudara kita ketika sudah menyekolahkan anak dengan investasi yang sedemikian besar, tapi lupa tidak menanamkan nilai-nilai agama, demi Allah itu akan ada kekecewaan-kekecewaan. Dan saya banyak menjumpai hamba-hamba Allah yang kecewa, nopon dempen anakku ya ora tak undang ke guru ngaji, itu bahasanya gitu saja. Walaupun konsep mendapatkan keagamaan itu bisa berbagai macam cara dan jalan. Itulah betul. Makanya ada sebuah istilah, saya mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu pengalaman itu bisa menjadi guru yang paling berharga. Dan orang hidup itu semakin tinggi pohon, maka akan semakin kuat pula di antara angin yang datang dan menerpa. Makanya seperti sekolah saja hidup kita ini. Undur makola walatang dur makola. Lalu siapa sesungguhnya nanti yang bisa menjadi tambahan ilmu berkah? Itu bisa siapapun. Bisa siapapun yang selama dia menyampaikan kebenaran hakikinya. Gak peduli dia pelacur, dia pencuri dan seterusnya. Ketika kebenaran itu disampaikan, ya dengarkan. Karena kita bisa belajar dari siapapun. Dari anak kita. Saya dulu pernah bertemu dengan hamba-hamba Allah yang dalam ekonomi yang sangat mapan, tiba-tiba mengadakan pengajian, undang di kafe itu, pengajian neng kafe. Karena memang lingkungannya awalnya ya di kafe-kafe. Tapi sekarang kafe itu sudah menjadi sesuatu yang lumrah. Ketika saya tanya, ya Ustaz, ya saya alhamdulillah pengajian ya baru akhir-akhir ini lah. Kenapa? Karena gara-gara anak saya ini ketika TK saya sekolahkan di TK Islam, dia bisa tunjukkan. Jadi kadang-kadang belajar itu dari anaknya sendiri. Bagaimana cara makan yang baik, bangun tidur dan seterusnya. Anaknya itu pembicaraan kalimat-kalimat kebaikan. Maka jangan malu kakek-kakek, nenek-nenek belajar dengan cucunya sendiri. Itu betul. Anak-anak ini nanti yang bisa ngantarkan. Selama ada peningkatan ilmu demi Allah, itu ada nilai keilmuan. Makanya dalam hidup itu pasti akan ada ujian. Kenapa? Karena untuk meningkatkan nilai kepahaman kita terhadap urusan hidup. Maka berbahagialah orang-orang yang berlatar belakang penuh masalah hidupnya. Ini kelihatannya banyak wajah ini. Tapi masalahnya bukan belum ngerti jawabannya. Makanya saya ingin sampaikan, karena seperti ujian itu yang salah bukan soalnya. Yang bermasalah adalah ketidakmampuan kita menjawab soal yang diberikan. Ya apa ya kira-kira? Anda dikasih soal, Anda onek-onek soal ini. Karena Anda ingin naik tingkat. Orang SD sekolah itu kepengennya yang masuk SMP. Tapi ujian di SMP mesti beda dengan SD. Itu betul terus. Semakin lama harusnya ujian orang itu semakin berat. Tetapi demi Allah, sebenarnya Allah Ta'ala sudah ngasih tips-tips agar hidup Anda itu mudah, agar hidup Anda itu on the track, sesuai dengan jalannya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu diktat utama Anda yang nggak boleh ditinggalkan itu ya Al-Quran ini. Al-Quran ini petunjuk atas orang-orang yang mau bertakwa. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Kalau Anda mau paham, mau tahu, dengan menjalankan ayat-ayat Allah, mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya, hidup Anda itu dijamin mudah. Kenapa hidup kita ini sulit dan menjadi berat? Karena kita mempersulit diri saja. Jadi damailah, bahagialah saat ketika musibah dan masalah itu datang. Itu artinya Anda akan ditingkatkan nilai kepahaman Anda dalam urusan kehidupan. Dan mudah-mudahan itu bisa jadi pengalaman berharga atas diri Anda, atas orang-orang terdekat dalam diri Anda, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat atas banyak pihak. Inilah nilai kemuliaan. Ziyadatul
ilmi, artinya ada penambahan ilmu. Maka nggak boleh berhenti kita untuk mencari ilmu. Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Itu betul kata baginda Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari Muslim sebagaimana redaksinya Imam Muslim. Barang siapa yang menempuh itu jalan menuju ilmu, tapi itu berat. Makanya istilah yang dipakai itu torik. Torik dalam bahasa Arab, saya mohon maaf, itu kata jalan itu bisa aneka macam. Ada sabil, ada syari'un, tapi ada juga torik. Saya dulu tahun 2001 berangkat haji. Saya mohon maaf, di awal itu bersama salah satu orang tuanya teman saya di SMA. Dulu ketua takmir di Masjid Agung. Itu begitu masyhur dia, Ustaz, kita ini kalau pas tawaf, kita pas istilahnya usuk-usukan itu dengan orang-orang Arab itu, nama saya itu dipanggil-panggil, saya jadi GR katanya. Jadi kan kadang torik gitu. Kadang-kadang kalau Anda lihat orang Arab itu kalau bawa orang sepuh, orang tua itu kadang-kadang dia teriak-teriak kata torik. Torik itu kasih jalan. Kenapa kok penggunaannya kata torik? Kenapa kok bukan syarif, bukan sabil? Sama-sama jalan. Ternyata beda penggunaannya. Jadi torik itu sebenarnya ya jalan, tapi jalan torik itu jalan yang berat, jalan yang sulit. Jadi artinya melewati jalan yang penuh tantangan. Jadi kalau jenengan di sana sabil atau syarif diketaki orang gitu. Karena memang apa? Maksudnya torik itu ya kasih jalan walaupun sulit, walaupun ya susuan ini bisa tetap dikai. Nah, itu torik. Makanya Rasul paham betul. Itu urusan belajar ilmu itu berat. Itu betul. Orang adakan majelis ilmu itu mungkin niatnya awalnya ya mudah, kepengen hadir, tapi godaannya jauh lebih berat. Begitu ditelepon teman, yuk reuninan yuk makan tak traktir, itu silang itu. Konsep ilmu itu berat. Kecuali kalau terpaksa betul, kadang-kadang dalam sebuah proses kondisi yang ada. Ini nilai-nilai kemuliaan yang ingin dibangun. Makanya orang-orang yang sudah berat itu, makanya orang yang menempuh jalan yang berat dalam urusan ilmu itu, dan Allah mudahkan itu, maka sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Itu jalan surga yang berat pun akan menjadi mudah untuk dirinya. Jadi berkali-kali sebenarnya sudah diminta Pak Kes itu untuk bisa silaturahmi di sini. Tapi saya setiap ahad kedua itu ada jadwal rutin sebenarnya. Jadi di satu masjid, jadi setiap ahad itu sebenarnya sudah penuh itu jadwalnya. Tapi ini pemasak nolak berkali-kali jadi pekewo saya. Makanya kemudian saya minta izin karena kebetulan mintanya jauh lama sebelumnya itu untuk nanti bisa diganti atau dioper. Saya pengen silaturahmi. Kenapa silaturahmi di masjid baru yang saya belum pernah hadir? Karena saya rindu orang kalau subuh bisa sampai masjidnya Allah, kepengen melu ngrungokne pengajian. Demi Allah saya melihat wajah-wajah calon penghuni surga. Amin. Itu rakitan ya teklak-tekluk. Itu nilai-nilai kemuliaan yang insya Allah dibangun. Makanya ziyadatul ilmi, tambahnya ilmu itu insya Allah menjadi bagian dari sebuah proses yang harus terus kita tingkatkan. Jangan pernah berhenti untuk mengkaji ayat-ayat Allah, karena itu teks sumber utama kita. Kemudian yang ketiga, Bapak yang dimuliakan Allah, itu diantara nikmat-nikmat besar yang patut kita syukuri itu adalah ziyadatul amal atau ziyadatul amal. Apa maksudnya Ustaz? Ini yang menarik. Bagaimana proses nikmat itu saat kita ini dikasih oleh Allah kesempatan untuk melakukan amal kesalehan, amal kebaikan. Bukankah amal itu sesungguhnya investasi yang terus kita dapatkan nanti ketika nanti saatnya setelah kita pulang ke hadiratnya. Bekal sesungguhnya kita ini amal. Makanya seperti yang diilustrasikan oleh Imam Al-Ghazali, manusia itu di dunia itu apa yang dia kerjakan, apa yang dia kumpulkan. Maka ketika dia sampai nanti di penghujung jalan, ketika dia finish, dia sudah menyelesaikan tugasnya hidup di dunia. Kelihatannya wajah-wajah menjelang finish. Mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan betul ketika finish itu demi Allah. Apa yang terjadi? Itu yang selama ini Anda kumpulkan dalam bentuk harta, dengan kekayaan mobil dan sebagainya, atau anak buah dan seterusnya, itu yang kadang mengantarkan kita itu nanti sampai makbar.
Itu pun kalau jenengan mati tidak divonis COVID. Nah, ini saya kebetulan di PM itu ada ambulan yang kita rehab khusus, biayanya sampai 70 juta itu untuk proses penanganan COVID. Kita di PM itu ada ambulan-ambulan gratis. Jadi nanti kalau ada masalah apa-apa, telepon saja itu ke PMI Solo, dari rumah sini nanti kemudian bisa diantar ke rumah sakit di mana jenengan kehendaki. Termasuk juga kuburan. Jadi ada juga mobil jenazah yang gratis juga yang kita sediakan. Kita layani. Ya, tapi jangan jauh-jauh. Mintanya saya minta periksa di rumah sakit Harapan Kita Jakarta itu beda. Maksudnya ya di rumah sakit di wilayah Solo. Artinya kan sesuatu yang terjamin. Itu kita bisa layani 24 jam. Jadi kalau ada apa-apa dan yang datang bukan hanya sekedar ambulan dan supirnya, tetapi juga ada tim medisnya, tim perawat. Termasuk juga proses penanganan jenazah. Alhamdulillah bisa proses itu ditangani juga dengan baik. Dan kita sudah siapkan itu juga timnya. Dan itu ya, ketika saya tanya petugasnya, kepala markasnya, gimana penanganannya, alhamdulillah ini data-datanya saya ditunjukkan jenazah-jenazah yang ditangani. Yang paling tua saya lihat ada seorang bapak usianya sudah 85 tahun. Kalau orang ngomong 85 tahun meninggalkan ya wis saatnya, nah, sudah wajar ya, sudah bonus ya. Tapi ada juga yang membuat saya kaget itu ada usianya yang masih 22 tahun. Jadi jangan mati yang masih muda-muda. Karena urusan mati itu tidak tergantung usia, Dan sebenarnya juga tidak tergantung jenengan kena COVID atau tidak. Kenapa? Baru saja juga saya baca satu jurnal. Saya mohon maaf itu COVID itu sebenarnya ketika Anda sakit, kalau penanganan di Indonesia itu 90% lebih itu sebenarnya kan sembuh itu besar. Jadi ini penyakit yang sebenarnya tidak bermutu itu dalam tanda petik. Tapi menjadi bermasalah itu karena kepanikan yang didapat. Makanya dia juga mengkritisi, kenapa kok malah banyak para medis, dokter-dokter itu yang kemudian sakit. Karena ketika dia sakit itu ya konsep idealnya dengan penyakit ini ditangani dengan sebaik-baiknya. Tapi rata-rata proses penanganan COVID itu kon bali ning omah, kon isolasi mandiri. Karena banyak orang yang kena positif ini, saya mohon maaf itu tanpa gejala apa-apa, sampai itu penyakit hilang sendiri. Makanya nggak perlu ada yang dikhawatirkan. Urusan kena COVID sampai ajal itu memang sudah konsep Allah Ta'ala takdirkan. Dan demi Allah itu bukan karena COVID-nya, tapi karena ada tentara Allah yang datang yang lain. Dan siapa itu? Itu malaikat maut. Kita ini lebih wedi karo COVID ketimbang karo Gusti Allah saja. Karena malaikat maut itu tidak akan pernah diturunkan saat memang Allah Ta'ala memang akan diturunkan. Makanya ya ini, makanya berbahagia. Makanya nasihat utama itu betul. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan ada seorang guru besar Fakultas Kedokteran yang kebetulan sama-sama pengurus PMI, namanya Pak Profesor Subianto. Itu dekan Fakultas Kedokteran cukup lama. Dia cerita banyak orang sakit itu gara-gara kepanikan dan kecemasan. Jadi sudah depresi sendiri itu menjadikan sakitnya bisa bertambah lebih parah. Maka yang paling utama itu ketenangan. Maka rahasia utama itu wong nek sakit itu mesti tak sampeke sing nyembuhke Gusti. Sing nyembuhke Gusti Allah napa dokter kira-kira. Sing nyembuhke Gusti Allah napa obat-obat. Dan kita ini kadang-kadang kalau sakit itu Gusti Allah itu malah jadi alternatif terakhir untuk kita datang. Makanya kadang-kadang sakit itu biayanya menjadi sangat mahal. Coba kalau kita ini kemudian langsung mendatangi Allah, kita langsung merapat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu betul. Itu makanya ketenangan hati kita, kedamaian hati kita, dan insya Allah dengan penyakit, dengan masalah itu semakin dekat kepada Allah. Kadang amal kesalehan itu menjadi semakin meningkat. Kenapa kok bisa seperti itu, Ustaz? Karena pada tubuh kita ini cukup kan gennya Fir'aun kalau Korun. Kita ini kalau diurut nasab mungkin jadi keturunan Fir'aun kalau Korun. Lah kenapa? Saya mau jadi ketua RW terus wis ra gelem ning masjid. Jadi anggota dewan apalagi terus. Oleh jadi pejabat itu kepala dinas itu Islam. Itu kadang-kadang ini yang jadi masalah. Makanya jangan sampai kita ini ketika di lapangan rezeki kita dikasih kekuasaan kemudian lupa dengan Allah. Karena rata-rata memang disinggung. Makanya sampai Allah sampaikan dalam satu hadis qudsi Rasulullah sampaikan Allah itu kalau mencintai hambanya maka dia ibtalahu, dia dikasih ujian. Jadi kita ini kalau sudah dikasih ujian itu sebenarnya dicintai sama Allah.
Kenapa dicintai sama Allah? Karena kecenderungan kita kalau dikasih ujian itu banyak amal. Banyak amal. Maka bersyukurlah. Maka penyakit itu bisa menjadi penggugur dosa. Karena wirid dzikir Anda juga jadi banyak. Istighfar Anda jadi luar biasa. Nah inilah makanya mudah-mudahan berkah atas kita bersama. Inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di antara nikmat-nikmat besar yang patut Anda syukuri. Maka kalau hidup Anda ini diliputi dengan tambahan iman, ditambahkan ilmu, pemahaman Anda dalam urusan agama, dalam waktu-waktu akhir hidup ini, dan kemudian puncaknya adalah semakin banyak amal kesalehan yang Anda berikan, itu sesungguhnya sudah luar biasa. Itu patut hidup kita ini banyak bersyukur. Dan insya Allah dengan kesyukuran itu akan ada sesuatu yang sangat besar yang kita cari, itu adalah kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu levelnya di atas senang. Levelnya di atas senang. Jadi bahagia betul. Dan ini mahal harganya. Mahal harganya. Lah baru setelah itu nikmat-nikmat yang lain yang disebutkan seperti nikmat rezeki, nikmat sehat, nikmat saya mohon maaf itu sampai nikmat masa waktu hidup al-faragh itu juga bagian nikmat. Tapi itu kalah dengan nikmat-nikmat yang saya sampaikan di depan tadi. Oleh karena itulah mudah-mudahan karena tehnya juga sudah keluar nih, saya juga tidak haus. Oleh Allah dikasih kemuliaan dan kita bisa mendapatkan keberkahan atas muwajah ini, silaturahmi ini. Saya minta maaf betul kepada Pak RT, Pak RW yang sudah saya sempat singgung namanya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala dikokohkan menjadi pemimpin yang adil, Amin. yang baik, dan bisa memperhatikan semuanya. Yang kita doakan juga para pemimpin kita ini Allah Ta'ala bisa mendapat bimbingan terbaik dalam hidupnya, bisa lebih paham dalam urusan din dan agamanya. Dan kita doakan atas hamba-hamba Allah yang mendapatkan musibah, tidak ada kata dan tidak ada tips yang lebih baik dari Quran. Artinya apa? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Itu bagaimana konsep sabar itu yang terus kita gali dan kita kaji, dan sholat. Sholat itu ya Allah lah sesungguhnya tempat satu-satunya jenengan bisa mengadu dan menangis. Dan ketika Anda sudah lakukan itu dalam sujud-sujud Anda, dalam ruku-ruku Anda, insya Allah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Semua urusan insya Allah Allah Ta'ala akan bukakan. Walau anna ahlal qura amanu wa taqwa fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Ini yang bisa saya sampaikan, dan mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hidayah senantiasa meliputi kita. Kita bisa diakhirkan kehidupan ini bi husnil khotimah. Al-Fatihah. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Sholatan tunjina biha min jami' ahwali wal afat, wa tahdilana biha min jami'il hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat, wa tuballighuna biha ghayati min jamil khairati fil hayatil ba'dal mamat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa sihhatan fil badan wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Allahumma inna nas'aluka taubatan qoblal maut wa rahmatan
indal maut Awwin alaina fi sakaratil maut wa najata 'anil nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aku lu qala astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.